Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Bangkit. Di sini saya akan membahas tentang dakwah di Afrika. Yang pertama, ada pengertian dakwah. Dakwah adalah suatu proses penyampaian ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Bahasa selanjutnya ada sejarah dakwah di Afrika. Islam datang pertama kali ke Afrika pada saat hijrahnya orang-orang Islam dari Mekah atas perintah Nabi Muhammad SAW pada tahun 615. Setelah Islam masuk ke Afrika, tepatnya di Ethiopia, ajaran Islam menyebar di benua ini pada masa Khulafaur Rasyidin. Proses penyebaran Islam di Afrika kala itu terjadi di Cyrenaica, sebelah timur Libya, dan dilakukan oleh Panglima Militer Khulafaur Rasyidin Amr bin As pada 642 atau pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah itu, Islam menyebar ke seluruh Afrika Barat melalui pedagang, cendekiawan, dan misionaris melalui cara damai. Dengan cara ini, Islam menyebar ke seluruh dan sekitar Gurun Sahara pada era dinasti Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wahid. Islam menyebar hingga ke wilayah Maghribi Maroko. Setelah Islam masuk dan berkembang di wilayah Afrika, para penguasa Muslim di sana menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa antar suku dan bangsa, serta sebagai bahasa pengantar dalam sekolah. Bahasa Arab sebagai bahasa resmi di Afrika merupakan dasar dari perkembangan Islam di sana. Sejak saat itu, jihad Islam tidak lagi menggunakan senjata, melainkan menggunakan bahasa dan ilmu pengetahuan. Di bidang administrasi, kehadiran Islam di Afrika memberikan sumbangan besar bagi sistem pemerintahan. Salah satunya terlihat pada dinasti Fatimiyah yang menggunakan sebutan khalifah sebagai kepala pemerintahan dan urusan dunia maupun keagamaan. Di dalam pemerintahan khalifah berperan dalam mengangkat dan menghentikan pejabat yang berada di bawahnya. Dalam jabatan pembantu khalifah seperti kementerian negara dibagi dalam dua kelompok, yakni ahli militer dan ahli keilmuan. Pejabat yang ahli di bidang militer menduduki jabatan keamanan serta pengawalan pemerintah khalifah. Sedangkan pejabat yang ahli di bidang keilmuan menduduki jabatan di bidang hukum, pendidikan, lembaga ilmu, pengetahuan, ekonomi dan perdagangan, keuangan, urusan rumah tangga, istana, dan urusan agama. Selain itu, ada aspek yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam di Afrika, yakni pentingnya toleransi beragama. Dalam penaklukan wilayah di Afrika, pasukan Islam tidak memaksa penguasa setempat untuk memeluk Islam kecuali atas kemauannya sendiri. Mereka kemudian diberi hak untuk meneruskan pemerintahan otonom dengan kewajiban membayar pajak, perlindungan atau jizyah kepada khalifah. Para penduduk Afrika yang memeluk agama selain Islam juga mendapatkan perlindungan terkait hak kebebasannya dari khalifah. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan setelah masuknya Islam. Masuknya Islam di Afrika membuat bidang ilmu pengetahuan berkembang dan membawa kegemilangan dalam membangun peradaban. Selain itu, arsitektur bangunan di Afrika juga berkembang setelah masuknya pengaruh agama Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan di Afrika dibuktikan dengan berkembangnya kota Kairo di Mesir pada era dinasti Fatimiyah. Kota Kairo disulap oleh pemerintah dinasti Fatimiyah menjadi pusat pengembangan keilmuan dan intelektual Islam. Salah satu peninggalan dari dinasti Fatimiyah adalah yang masih eksis hingga saat ini adalah Universitas Al-Azhar di Kairo. Dinasti Fatimiyah yang memerintah Mesir antara 909 hingga 1171
merupakan negara yang sangat memperhatikan perkembangan keilmuan. Bahkan pemerintah Fatimiyah mendirikan beberapa lembaga pendidikan dan memberikan subsidi sebesar setiap bulannya untuk pengembangan keilmuan. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan era dinasti Fatimiyah di Afrika berhasil melahirkan beberapa ilmuwan muslim. Beberapa ilmuwan muslim tersebut adalah Muhammad Al-Tamim, Fizikiawan, Al-Kindi, ahli sejarah, Ali bin Yunus, pakar astronomi, dan Ali Al-Hasan bin Al-Haitani, pakar optik. Selain dinasti Fatimiyah, beberapa kerajaan Islam di Afrika seperti dinasti Muwahhidun dan dinasti Murabitun juga sangat memperhatikan perkembangan keilmuan. Berbagai kemajuan di Afrika kemudian mulai melemah seiring datangnya bangsa Barat yang kemudian menjajah negara-negara Afrika. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.